Naik sini lagi. Ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti 2 lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu, akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses, supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya, teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yakub nggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan, curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ya, tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa? Standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih. Cuma 2 jawabannya seperti yang pernah kita ulas. 1, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, 1, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Nggak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin.